Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sahabat-sahabat fisika, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik. Kali ini kita akan membahas massa dan berat. Oke, nah yang pertama kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan massa itu. Massa itu adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung di dalam suatu benda. Nah, perhatikan nih, materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, ini sebenarnya pelajaran kelas 7 ya. Atau bisa juga dikatakan segala sesuatu memiliki volume dan memiliki massa. Itu adalah massa ya. Itu adalah materi ya. Itu adalah materi, sorry ya. Nah, yang perlu kamu tahu lagi bahwa nilai massa suatu benda selalu tetap atau tidak berubah dimanapun berada atau di planet manapun dia berada. Dia massanya selalu tetap. Oke, maksudnya apa? Itu nanti akan kita bahas setelah mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan berat. Ya, nah berat itu adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Nah, itu gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berarti kalau nggak ada gaya gravitasi, itu tidak akan ada beratnya ya. Kalau nggak ada gaya gravitasi di bumi, kamu akan terbang-terbang di bumi, bahkan mungkin kita akan terbang. Kenapa? Karena nggak ada gaya gravitasi bumi. Nah, akibat gaya gravitasi ini bumi ini kita memiliki berat lah, sehingga kita bisa menekankan kaki kita ke bumi gitu loh maksudnya. Makanya berat itu adalah tergolong merupakan salah satu bentuk gaya. Oke, selanjutnya akan kita lihat dulu apa yang menjadi perbedaan daripada massa dengan berat. Nah, kalau massa satuannya SI ya. Satuan dalam satuan internasional yaitu kilogram atau disingkat kg. Nah, kalau berat, berat itu sebenarnya satuannya adalah dalam satuan SI yaitu Newton. Bukan kilogram. Nah, itu yang harus kita perhatikan kalau kita berapa berat Anda, bukan kilogram harusnya satuannya kita bilang, harus Newton ya. Nah, tapi yang diukur itu apa dong kalau gitu? Ya memang massa. Nah, massanya misalkan 45 kilogram ya. Oke, bukan beratnya. Kalau beratnya itu harus kamu kali lagi, nanti akan kita bahas mencari berat itu gimana ya. Oke. Nah, yang kedua, bahwa massa itu adalah merupakan besaran skalar, tidak memiliki arah ya, tidak ada arahnya. Maksudnya apa tidak ada arahnya? Contohnya, nggak usah jauh-jauh lah, kemarin kita sudah belajar tentang vektor gaya. Nah, gaya itu adalah memiliki arah, makanya dibilang kalau berat itu adalah besaran vektor memiliki arah. Misalkan 20 Newton, arahnya kemana? Arahnya ke kiri atau ke kanan? Dorongannya ke kiri atau ke kanan? Nah, kalau massa nggak mungkin dong. Massanya 20 kg. Arahnya kemana? Ya nggak ada melakukan apa dia, massa itu tidak ada melakukan action dia, gitu kan? Atau tidak ada melakukan aksi, ya? Tidak ada melakukan dia. Oke, udah paham ya? Jadi alat ukurnya adalah neraca untuk massa, sementara berat itu adalah alat ukurnya adalah neraca Pegas. Nah, yang menjadi pertanyaan kita tadi, massa dengan berat itu bagaimana terjadinya? Nah, kalau massa dengan berat itu terjadinya biasanya yang sering kita dengar cerita antara di bulan dengan di bumi. Misalkan ini adalah bumi, ini adalah bulan ya. Ini bumi huruf besar lah kita bilang, bisa tulis ya. Ini bulan huruf kecil saya bikin. Nah, misalkan kamu di bumi itu berat kamu itu misalkan massa kamu lah, misalnya massa kamu itu adalah 40 Newton. Massa ya saya bilang ya. Oh, berat. Massa 40 kg. Ya. Nah, terus berat kamu berapa dong? W-nya dibilang itu. Berat kamu berarti bisa aja udah 400 Newton berat kamu gitu dia ya.
400 Newton. Aduh, sorry. 400 Newton. Nah, sekarang kamu berangkat ke bulan. Nyampe kamu di bulan, nah berat kamu, massa kamu berapa? Ya tetap aja 40 kg. Tidak berubah. Nah, tapi kok bisa terbang-terbang saya di bulan kayak orang-orang astronot itu? Karena memang beratnya yang berubah, bisa berat jadi 400, bisa beratnya itu bisa aja menjadi hanya tinggal 40 gitu dia, atau 80 lah kita bilang, hanya 80 Newton gitu dia. Nah, bayangin saja 80 dari 400 gitu loh. Bisa berkurang dia gitu loh. Gaya tekannya ke bulan hanya 80. Sementara kalau di bumi, daya tekannya itu berada di 400 tadi. Nah, itu dia. Jadi kalau massanya selalu tetap. Jadi boleh kamu simpulkan dalam hal ini bahwa berat tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Bahwa massa, maaf ya terbalik. Bahwa massa tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ini makanya tetap dia. Karena percepatan gravitasi di bumi sama di bulan berbeda. Tapi berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, itu dia perbedaannya. Satu lagi di sini sebenarnya, tapi nggak saya tulis. Nanti Anda sendiri yang menulis, oke? Oke, selanjutnya apa hubungan antara massa dengan berat? Hubungan massa dengan berat adalah seperti berikut, ya, secara ditulis secara matematiknya, yaitu bahwa W sama dengan M kali G, ya. Oke, W sama dengan M kali G, dan keterangannya ada di sini bahwa W berat satuannya Newton, M massa satuannya kilogram, G percepatan. Nah, ini percepatan 9,8 ini adalah percepatan di bumi ya, bukan di planet lain, ini di bumi. Rata-ratanya di bumi. Tapi ingat rata-rata ya, karena di kutub sama di daerah Khatulistiwa itu berbeda percepatan gravitasi ya, berbeda pada dasarnya dia. Oke, dan sering juga dibulatkan jadi 10 M per S kuadrat. Ini kan 9,8. Sering dibulatkan jadi 10 jika dalam hal perhitungan ya. Tapi kalau diketahui nanti dalam soal, misalkan percepatan gravitasi adalah 10 M per S kuadrat, berarti kamu harus menggunakan 10, nggak usah pakai yang 9. Oke, contoh soal. Mari kita bahas contoh soal yang nomor 1. Massa Ani adalah 45 kg jika percepatan gravitasi di bumi adalah 9,8 Newton kg. Hitunglah berat Ani tersebut. Oke, kita bahas bersama. Yang pertama tulis dulu diketahuinya. Massanya si Ani 45 kg, percepatan gravitasi di bumi 9,8. Sehingga kita jawab bersama. Rumusnya kita gunakan yaitu W sama dengan M kali G. Nah, ini rumus yang ini, M kali G, kan berat. Masanya berapa? Oke, masanya 45 kg. Ini percepatannya 9,8 Newton per kilogram. Berarti hasilnya berapa? Tinggal dikali 45 kali 9,8 yaitu 441 Newton. Oke, gampang kan? Nggak susah lah ya, tinggal kali doang. Oke, bagaimana kalau soal nomor 2? Berat Dewi diukur di permukaan bumi adalah 490. Ini berat loh, bukan massa. Itu harus diperhatikan. Ini adalah berat, bukanlah massa. Tentukanlah, bukanlah massa ya. Sekarang di sini tentukanlah massa si Dewi. Nah, penyelesaiannya. Tapi ini berarti nggak diketahui, berarti kita pakai gunakan nanti 9,8 G-nya ya. Oke, dengan demikian beratnya si Dewi 490. Oke, G kita pakai 9,8 Newton per kilogram atau M per S kuadrat. Oke, kita jawab. Yang ditanya adalah M massanya si Dewi ya. Ya, ingat itu, massanya si Dewi, bukan beratnya. Beratnya segini sekarang. Oke, kita jawab bersama. M Dewi sama dengan, berarti tinggal dibalik dong. Kalau kita mencari M di sini, berarti G-nya turun ke bawah ya. Kalau kita bentuk segitiga. Nah, ini saya bikin lagi nih. Aduh, jangan lupa kamu lagi. Aduh. Ini misalkan segitiga gini, ini enggak lagi nih jangan lupa ini. Ya, ini saya begini. Di sini adalah W garis di sini M kali G gitu deh. Kalau ini masa ditanya M-nya berarti W per G. Nah, itu dia ya. Jangan lupa. Itu jangan lupa hal seperti itu karena sering kita jumpai nanti di dalam fisika ya. Oke, beratnya berapa? 490 Newton per 9,8. Berapakah itu? Ayo. Siapa yang bagi? Halo teman-teman, yaitu ternyata masanya hanyalah 50 kg. Udah? Jadi masanya hanya 50 kg. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 3, sorry.
Soal nomor 3, massa sebuah batu di bumi 20 kg. Jika percepatan gravitasi di bulan adalah 9,8 Newton per kilogram dan percepatan gravitasi bulan 1/6 percepatan gravitasi bumi, berapakah berat batu berat batu ya, bukan massa ditanya. Berapakah berat batu yang hilang ketika di bawah ke bulan? Oke. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, yang pertama diketahui bahwa massa orangnya adalah 20 kg. Percepatan gravitasi di bumi 9,8 meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi di bulan yaitu 1/6 G dikali percepatan gravitasi bumi. Ini tadi dibilang ya, percepatan gravitasi di bulan yaitu 1/6 percepatan gravitasi di bulan. 1/6, makanya ini nih. G bulan sama dengan 1/6 G bumi. Nah, itu harus benar-benar ditulis. Terus pertanyaannya adalah berat yang hilang di bulan. Ini berat yang hilang di bulan atau W hilang. Oke, kita jawab bersama ya. Kita jawab bersama. Yang pertama W di bumi berapa? Ya udah gampang. Kemarin tadi sudah kita bahas yang di atas. M kali G bumi berarti 20 kali 9,8 berarti kali. 20 kali 9,8 tinggal kali dong kamu. Ini jangan salah kali ya. Yaitu 196 Newton. Itulah beratnya di bumi. Nah, oke, sekarang kita cari bagaimana beratnya di bulan. Oke, M kali G bulan. Nah, G bulan nggak diketahui. Ada M kali 1/6 G bumi. Nih kan 1/6 G bumi. Oke, tinggal masukin. M-nya 20 kg. 1/6 kali 9,8. Udah? Nah, ini kalau kita kali ini berapa ini? Kita kamu bagi ini ke sini gitu loh. Bagi ke sini sekitar 1,6 ya. 1,6 kan? Iyalah 1,6 ya. Terus setelah itu baru kamu kali, yaitu sekitar 32 Newton lah beratnya di bulan. Nah, jauh banget kan? Beratnya di bumi segini, di bulan segini dia. Oke, dengan demikian maka kita hitunglah berat yang hilang. Berarti berat di bumi dikurang berat di bulan, berarti 196 Newton dikurang 32 Newton berarti 164 Newton lah dia yang hilang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sahabat-sahabatku semuanya? Kok tidak ada? Apa sebabnya? Udah ngerti ya? Oke deh. Terima kasih buat sahabat-sahabat fisika sudah menonton dan juga sudah mendengarkan dan juga sudah melihat semua. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa dimanfaatkan juga dalam kehidupan sehari-hari dan juga dimanfaatkan juga dalam nanti hal menghitung soal-soal yang berhubungan dengan berat dengan massa. Oke, untuk itu akan saya kasih tugas Anda. Tugas Anda pada halaman berikutnya ini dikerjakan sebagai soal latihan Anda ya. Ini gampang, nggak susah, ada teorinya. Tadi teorinya ini juga udah saya jelaskan sebagian juga, nanti bisa kamu jawab lah. Oke, sekian deh, terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih.